Cahaya cinta yang meluluhkan hati yang membatu. Bagian 1. Kota yang terpecah. Mekah, sebuah kota di tengah gurun yang kering dan panas, menjadi saksi lahirnya manusia paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Di kota ini pula, cahaya Islam mulai menyinari kegelapan jahiliyah. Namun, bukan tanpa rintangan, penolakan, caci maki, bahkan kekerasan menjadi makanan sehari-hari bagi Rasulullah dan para pengikutnya. Di sudut lain kota itu, hiduplah seorang wanita tua. Namanya tidak dikenal dalam sejarah secara pasti, tapi dalam cerita yang turun-temurun diceritakan. Ia dikenal dengan sebutan Ummi Suwa, yang artinya si ibu pemaki. Ia adalah sosok yang keras, tak segan berkata kasar, dan sangat membenci ajaran yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah. Wanita tua ini tinggal di rumah kecil di ujung gang sempit yang dilalui oleh Rasulullah SAW setiap pagi ketika beliau menuju Ka'bah atau rumah para sahabat. Dari jendela rumahnya yang reot, ia biasa melemparkan kotoran atau menyemburkan kata-kata keji setiap kali melihat Rasulullah lewat. Bagian 2. Keteguhan yang tak tergoyahkan. Nabi Muhammad SAW tidak pernah sekalipun membalas dengan kemarahan. Beliau tersenyum, menunduk, dan terus berjalan. Di dalam hati beliau hanya ada kasih dan doa. Ya Allah, ampunilah wanita tua itu, karena dia belum tahu kebenaran. Itulah yang selalu beliau ucapkan dalam doanya. Beberapa sahabat pernah menyarankan agar Rasulullah menghindari jalan itu, tapi beliau menolak. Selama aku masih bisa melewati jalan itu, aku ingin tetap lewat sana. Siapa tahu Allah memberikan hidayah kepadanya melalui kesabaranku, jawab Rasulullah lembut. Bagian 3. Hari yang aneh. Suatu pagi, ketika Rasulullah berjalan seperti biasa, beliau heran. Tidak ada suara makian, tidak ada lemparan sampah. Jalan yang biasanya penuh caci maki itu kini sunyi. Beliau pun berhenti. Ada rasa aneh di hatinya. Mengapa hari ini wanita tua itu diam? Batin beliau, rasa khawatir menyelimuti hatinya. Bukan karena takut dimaki, tetapi karena beliau adalah manusia penuh kasih. Bahkan orang yang menyakitinya pun tetap mendapatkan tempat dalam doanya. Rasulullah pun bertanya pada seorang tetangga, "Kemana wanita tua yang biasa berdiri di jendela itu?" "Dia sedang sakit keras, ya Muhammad," jawabnya. Bagian 4. Ziarah cinta dari sang Nabi. Tanpa menunggu lama, Rasulullah pun meminta izin masuk ke rumah wanita tua itu. Sang wanita yang sedang terbaring lemah di atas tikar lusuh terkejut melihat siapa yang datang. "Engkau, mengapa engkau datang ke sini?" Suaranya parau. "Aku mendengar engkau sakit, aku datang menjengukmu. Semoga Allah menyembuhkanmu," kata Rasulullah dengan lembut. Wanita tua itu meneteskan air mata. Hatinya luluh. Selama ini ia memaki, menyakiti, dan mempermalukan Rasulullah. Tapi justru orang yang paling sering ia sakiti itulah yang kini datang menengok dengan penuh kasih. "Mengapa engkau tidak membalas semua kebencianku, wahai Muhammad?" tanyanya lirih. Bagian 5. Pelukan taubat. Wanita tua itu pun menangis terseduh. Tangis yang selama ini terpendam dalam kekerasan hati. Tangis yang muncul dari hati yang mulai terbuka pada cahaya. Apakah masih ada harapan untukku? Apakah Tuhanmu mau menerima orang sejahat aku? Rahmat Allah lebih luas dari lautan. Jika engkau menyesal, maka pintu taubat selalu terbuka, jawab Rasulullah. Wanita tua itu mengangkat tangannya yang lemah dan bergetar. "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusannya." Rasulullah tersenyum. Cahaya kebahagiaan memancar dari wajah beliau. Beliau memegang tangan wanita tua itu, menuntunnya dalam doa dan harapan. Bagian 6. Islam masuk ke rumah yang dulu gelap. Sejak hari itu, wanita tua itu berubah. Rumahnya yang dulu menjadi sarang kebencian, kini menjadi tempat dizikir dan doa. Ia menjadi pendukung setia Rasulullah. Setiap hari, ia memohon ampun kepada Allah atas kebenciannya di masa lalu. Para tetangga heran dengan perubahan drastis itu. Ia yang dulu pemaki, kini menjadi penyayang.
Ia yang dulu menyebar fitnah, kini menyebar salam dan kebaikan. Cahaya itu telah menyentuhku. Muhammad bukanlah pendusta, ia pembawa kebenaran, katanya suatu hari kepada seorang tetangga. Bagian 7. Saat yang menggetarkan, namun usia tidak memihak. Tak lama setelah masuk Islam, wanita tua itu wafat. Rasulullah sendiri memandikannya, menyolatkannya, dan mengantar jenazahnya ke kubur. Sahabat-sahabat yang hadir tak kuasa menahan tangis. Bahkan Umar bin Khattab pun menunduk dengan mata merah. Inilah Islam, ujar Rasulullah. Ia menghapus segala dosa, bahkan yang paling pekat sekalipun, jika hati sungguh bertaubat. Bagian 8. Pelajaran dari kisah ini. Kisah ini menjadi pelajaran besar bagi kita, bahwa keikhlasan, kesabaran, dan cinta bisa mengalahkan kebencian yang paling keras sekalipun. Rasulullah SAW tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan yang tulus. Wanita tua itu adalah simbol banyak dari kita yang awalnya keras, mungkin menolak kebenaran, namun akhirnya tersentuh oleh kasih dan kelembutan Islam. Bagian 9. Cahaya itu tak pernah padam. Sejak saat itu, banyak orang di Mekah yang tergerak hatinya. Mereka melihat bahwa Muhammad SAW bukan sekadar pengabar ajaran baru, tapi teladan akhlak terbaik yang pernah dilahirkan bumi. Cinta yang beliau tebarkan tidak hanya menyentuh para sahabat, tapi juga orang-orang yang pernah menyakitinya. Wanita tua itu bukan satu-satunya, tapi kisahnya menjadi simbol paling kuat bahwa Islam itu datang bukan untuk menghancurkan, tapi membangkitkan kembali hati yang telah mati. Bagian 10. Penutup. Sebuah renungan. Kisah ini mungkin terdengar sederhana, tapi di dalamnya terkandung pesan yang sangat mendalam, bahwa kesabaran adalah kekuatan dan cinta adalah senjata paling ampuh yang dimiliki Rasulullah. Bayangkan, jika kita yang dimaki setiap hari, apakah kita mampu bersabar seperti Rasulullah? Apakah kita mampu tetap tersenyum dan mendoakan orang yang menyakiti kita?